Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Penangkapan pelaku perampokan mobil di exit tol Leces Probolinggo, Jawa Timur bagai di film action viral di media sosial. Polisi juga mengeluarkan beberapa tembakan peringatan agar pelaku menyerah. Dalam rekaman video berdurasi 4 menit 39 detik ini, Kanit Reskrim Polsek Leces Probolinggo mengejar dan menutup pintu exit tol untuk mengadang DPO perampokan mobil. Suara tembakan terdengar berulang kali. Tak mau buronannya kabur, polisi meminta petugas tol untuk menutup pintu tol sementara. Tutup pintu! Tutup pintu! Aksi layaknya di film action ini terjadi saat Polsek Leces mendapat informasi dari Polres Pasuruan Kota sedang mengejar DPO perampokan mobil yang kabur ke arah Leces. Kanit Reskrim saya, Aibda Eko Aprianto, dimintai bantuan oleh Reskrim Polres Pasuruan Kota untuk membantu menghadang yang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melarikan diri ke arah tol Probolinggo Timur. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa kunci letter T, magnet untuk membuka kunci, dan beberapa plat nomor kendaraan diduga fiktif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Polsek Kebonjeruk menangkap 5 pencuri spesialis rumah mewah kosong. Barang bukti sebuah mobil bak terbuka berisi kayu diamankan polisi. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk mengamankan 5 orang yang mencuri material bangunan rumah mewah kosong di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan sebuah mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut puluhan potong kayu kusen. Saat ini petugas masih mendalami peran kelima orang yang diamankan serta modus para pelaku, termasuk apakah ada proses penyewaan rumah dalam kasus ini karena satu pelaku yang diduga sebagai dalang masih buron. Sebenarnya kasusnya ini kasus yang sangat sederhana karena pencurian barang bekas yang melekat di bangunan. Memang bangunan rumah ini rumah mewah dan rumah kosong. Oke. Pak, apakah sudah ada orang-orang yang diamankan dalam kasus video yang viral ini, Pak? Jadi pada saat pertama sekali si korban ataupun ahli waris daripada korban melihat atau mengetahui ada orang yang kerja yang sedang buka-bukain kayu maupun keramik di TKP, langsung datang ke Polsek. Dari Polsek langsung segera meluncur ke TKP. Pada saat itu sudah kita amankan 3 orang. Sebelumnya sebuah rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat yang lengkap dengan perabot mendadak berubah karena dibongkar orang tak dikenal. Sejumlah perabot mulai dari lampu hingga keramik dalam rumah kosong ini raib dibawa para pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis histeris para pemilik kios mewarnai pembongkaran kios PKL di Kelurahan Sawah Besar, Semarang, Jawa Tengah. Para pemilik kios protes karena belum ada titik temu soal ganti rugi dan relokasi. Wanita pemilik kios PKL Kali S di Kelurahan Sawah Besar, Semarang menangis histeris saat petugas merobohkan kiosnya Selasa siang. Sejumlah petugas Satpol PP bahkan harus membopong wanita ini karena ia terus menangis dan pingsan. Petugas Satpol PP mengerahkan 2 alat berat untuk membongkar kios. Namun pedagang memprotes pembongkaran karena belum ada titik temu. Petugas membongkar sebanyak 105 kios PKL di Jalan Sawah Besar karena didirikan di bantaran sungai. Sudah berapa 3 kali, cuman belum ketemu titiknya. Tahu-tahu ini kok tidak ada pemberitahuan, bongkar semua. Namun pihak Satpol PP Kota Semarang mengaku sudah ada kesepakatan tentang pembongkaran kios.
Jadi sudah dimediasi oleh lurah, camat, teguran 1, 2, 3. Jadi dinas perdagangan juga sudah memberikan tempat di Penggeron. Sudah kami cek di sana, memang tempatnya sudah dibagi peta-peta. Lebar 4, belakang 2, terus untuk Pondoboro. Jadi saya minta ini untuk kepentingan masyarakat umum. Pemerintah Kota Semarang berencana menormalisasi sungai sebagai bagian program nasional Balai Besar Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemerintah Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melaporkan dugaan perselingkuhan Ibu Kades Wotgalih ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada pasangan selingkuh tersebut karena masih dalam proses hukum di Mapolresta setempat. Kasus dugaan perselingkuhan Ibu Kades Wotgalih dengan perangkat desanya berbuntut panjang. Pihak Kecamatan Nguling melaporkan perkaranya ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Laporan diantaranya berisi kronologi kejadian dugaan tindakan asusila yang dilakukan Ibu Kades Wotgalih dengan perangkat desanya. Bu Kades sama Pak Salam ini kan masih diproses di mana di Polres. Jadi Pak Camat belum bisa buat apa-apa. Saya nunggu hasilnya bagaimana. Kalau sudah jurus, tapi laporan saya terkait kejadian ini sudah masuk, sudah saya laporan ke Pak Bupati, tembusannya ke Semen Storat, terus yang kedua ke mana? Ke DPRD. Sebelumnya, perangkat desa yang dipergoki warga bersama Ibu Kades dalam satu kamar diamankan ke Mapolresta Pasuruan. Pelaku luka-luka karena dihajar warga. Meski demikian, pelaku membantah berselingkuh dengan Ibu Kades Wotgalih. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Penyanyi Giselle Anastasia atau Giselle menghadiri sidang kasus penyebaran video asusilanya dengan Michael Yukinobu De Vretes. 2 orang menjadi terdakwa penyebaran konten pornografi. Setelah ditunda pekan lalu, sidang dengan terdakwa MN dan PP dalam kasus penyebaran konten pornografi akhirnya digelar di PN Jakarta Selatan. Giselle dan Nobu hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar tertutup. Giselle dan Nobu juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video porno oleh polisi. Sidang kasus pelanggaran karantina kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab kembali diwarnai kegaduhan. Polisi membubarkan puluhan pendukung Rizik Syihab yang ingin memberikan dukungan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mama pendukung Rizik Syihab ini menolak dibubarkan saat berkerumun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendukung Rizik Syihab yang menjalani sidang pada Selasa siang. Polisi wanita yang mencoba membubarkan kerumunan emak-emak agar tidak tercipta klaster COVID-19 justru mendapat perlawanan. Saya pengacara. Hak saya dilindungi oleh undang-undang. Kalian sudah keterlaluan. Polisi berjaga di depan gedung pengadilan untuk menghalau massa yang kerap berkerumun. Sementara Rizik Syihab menjalani sidang dari Rutan Bareskrim Polri. Hanya majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang bertatap muka di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara itu di dalam persidangan, terdakwa Muhammad Rizik Syihab bersikeras hanya akan membacakan eksepsinya jika sidang digelar secara langsung. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab Selasa siang menjalani sidang lanjutan kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Rizik Syihab beserta kuasa hukumnya menyampaikan nota keberatan atau eksepsi untuk 3 kasus yang menjeratnya. Dalam sidang online pada Selasa siang, pihak Rizik Syihab bersikukuh untuk mengikuti sidang secara offline. Di sisi lain, pihak jaksa penuntut umum menilai pembacaan eksepsi dapat dilakukan secara online saat itu juga. Saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu, kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal,
Tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang offline. Terlepas dari permohonan dari penasihat hukum nantinya diterima atau tidak oleh majelis hakim, tetapi agenda hari ini menurut kami penuntut umum harus dilaksanakan karena sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Karena ini eksepsi keberatan bukan pembelaan. Toh juga nanti diserahkan kepada masing-masing pihak, kejaksa penuntut umum dan majelis hakim. Jadi untuk itu kami mohon pembacaan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum tetap dilaksanakan hari ini karena sudah ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang lalu. Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan pihak Rizik untuk sidang secara offline. Sidang eksepsi akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 26 Maret mendatang. Karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan ini dilakukan secara offline dapat dikabulkan. Didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Sebelumnya pada sidang pembacaan dakwaan Jumat lalu, Rizik Syihab sempat emosi karena harus hadir dalam sidang virtual. Rizik bahkan sampai dipaksa jaksa dan dibantu polisi agar memasuki ruang sidang di Rutan Barreskrim Polri Jakarta. Namun pada akhirnya Rizik meninggalkan ruang sidang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke persidangan lain, pemirsa, terdakwa perkara ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gus Nur tidak didampingi kuasa hukum karena walkout. Terdakwa perkara ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dituntut 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum. Gus Nur menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian karena menghina Ormas Nahdlatul Ulama dalam video. Perbincangannya dengan Refli Harun. Dalam sidang kali ini, Gus Nur tidak didampingi kuasa hukumnya karena walkout dari persidangan. Marzuki Ali dan 5 mantan kader Partai Demokrat mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai. Pencabutan gugatan beralasan akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Melalui kuasa hukumnya, Marzuki Ali dan 5 mantan kader Partai Demokrat yaitu Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yusudarso, dan Sowatilah Mozaib mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai. Pencabutan gugatan disampaikan pada sidang gugatan Selasa siang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan ke-6 penggugat akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Mewakili ke-6 penggugat. Itu mencabut, bukan hanya Pak Marzuki aja jadi. Bukan hanya Pak Marzuki, jadi ke-6-nya mencabut, salah satunya adalah mereka akan fokus untuk di Demokrat versi ini. Nah, mungkin analisa kami, mungkin dia tidak yakin dengan gugatannya tentang legal standing-nya. Apalagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 2011. Jelas dan tegas di pasal 32 bahwa persoalan sengketa partai politik harus lebih dahulu diadili oleh Mahkamah Partai. Sidang gugatan akan kembali digelar pada Jumat 26 Maret mendatang dengan agenda menyerahkan surat kuasa penggugat dan berkas pencabutan gugatan. Sementara itu, gugatan lain yang diajukan Johnny Ellen Marbun terhadap AHY tetap dilanjutkan. Sidang akan digelar Rabu pagi dengan agenda mediasi. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Faisal Reza, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan.